Samuel, kalau tadi kita mendengar data dari IDC, ini pertumbuhan cloud bisa mencapai 14,6 triliun rupiah di tahun ini. Apakah data ini sama dengan di Kominfo? Ya, kami kan tidak menghitung sendiri, tapi kami dari asosiasi, dari kajian-kajian luar. Jadi, tapi kalau kita lihat pertumbuhannya, itu angkanya tidak jauh dari kenyataannya. Jadi pertumbuhannya ini kami rasakan karena makin banyak data center yang dibangun, yang memiliki layanan cloud. Nah, ini yang kita harapkan itu terus. Nah, pertumbuhan ini kita pantau dimulai dengan pemerintah mengubah aturan PP 82 menjadi PP 71. Di situ ketentuannya membuat kejelasan bagi para pebisnis cloud untuk mereka berbisnis cloud di Indonesia, dan ekosistemnya cukup besar sekarang ini. Dan kalau kita lihat pemain-pemain besarnya pun sudah ada semua di Indonesia. Nah, kenapa masyarakat mulai berpindah dari layanan data center ke layanan cloud? Karena kan kita tidak bisa keep up tentang teknologi ya, belum lagi SDM yang harus kita siapkan untuk kita mengelola data center sendiri. Jadi akan lebih murah kalau kita murah dan reliable kalau kita menggunakan cloud. Nah, cloud pun sendiri sudah mengalami evolusi yang sangat bagus, di mana keamanannya juga bisa terjamin. Nah, memang perlu talenta digital baru yang bisa dalam menggunakan teknologi ini. Jadi siapapun yang menggunakan juga perlu menyiapkan talenta digitalnya yang mengerti tentang cloud. Iya Pak Sami, kalau kita mendengar yang tadi disampaikan oleh Pak Syarif begitu, artinya ini sebenarnya efek dominonya cukup besar begitu, baru dari penyelenggara jasa internet saja, belum lagi data centernya tadi seperti yang disampaikan. Kira-kira seperti apa sih potensi bisnis cloud computing ini bisa lebih besar lagi mungkin di akhir tahun ini hingga di tahun 2024 nanti? Jadi kalau tadi yang saya sampaikan, kalau kita lihat dari pelakunya, semakin banyak pelaku-pelaku internasional yang besar-besar juga membangun cloud-nya di Indonesia. Kenapa? Itu sebenarnya bukan hanya untuk market Indonesia, untuk market kawasan. Nah, kenapa pemain-pemain besar ini memilih Indonesia meletakkan data center-nya untuk memberikan layanan cloud? Karena memang kalau kita bicara tentang data center, kita bicara dengan cloud, kita sebenarnya sudah bicara tentang availability atau ketersediaannya energi. Nah, energi kedepannya yang dibutuhkan adalah energi green, karena semua data center sekarang menuju ke sana. Nah, Indonesia tuh masih punya cadangan energi green yang besar sekali. Makanya mereka meletakkan data centernya di kita, bukan untuk hanya melayani Indonesia, tapi melayani kawasan. Impact-nya apa? Impact-nya pasti pertama pengembangan SDM. Ini akan menyerap tenaga kerja. Karena kalau data center ini ada di Indonesia, dia memerlukan tenaga kerja Indonesia, karena akan mahal kalau dia ngambil dari luar. Nah, ini yang kita lakukan juga di Kominfo, bagaimana melakukan pelatihan-pelatihan khususnya terkait cloud computing, itu bisa diikutin di program Kominfo, dan itu gratis, yang namanya Digital Talent Scholarship. Itu ada pelatihan 3-6 bulan tergantung subjek yang diambil, untuk menyiapkan tadi SDM-SDM yang mumpuni untuk menyerap atau untuk menangkap peluang-peluang lapangan pekerjaan yang baru ini. Jadi tadi baru ngomong itu ya, tadi sudah listriknya akan meningkat, jadi industri kita akan energi kita berkembang, SDM kita akan berkembang. Nah, tadi sudah disampaikan juga, yang tumbuhnya cloud ini pasti berdampak kepada tumbuhnya telekomunikasi, khususnya internet. Karena tadi adanya cloud ini kan pasti perlunya ada pengantarnya. Tadi ilustrasinya sangat baik sekali tuh. Itu adalah logistik. Kan dari cloud itu kan ada warehouse-nya, mengirim barang kepada pemesannya. Itu kan perlu medium. Nah, medium itu namanya internet. Nah, makin banyak kontennya dan makin banyak pengguna internet, makin banyak juga kebutuhan internetnya. Akhirnya juga akan meningkatkan industri internet kita. Nah, yang perlu diketahui juga sebenarnya, masyarakat ini masih ada keraguan-keraguan tentang keamanannya. Nah, sebenarnya di keamanan cloud itu sudah cukup mumpuni. Nah, di layanan cloud itu ada banyak macam, ada range-nya. Kita bisa menyewa cloud dan kita memanage sendiri. Jadi kita harus men-settingnya untuk kepentingan kita sesuai dengan parameter yang kita apa yang kita inginkan, dan juga status keamanannya kita bisa tinggikan sesuai keinginan kita, atau kita bisa menyerahkan pada pihak ketiga. Nah, penyerahan kepada pihak ketiga inilah juga membuka peluang bisnis baru, yang itu namanya managed service. Managed service itu biasanya dilakukan oleh pihak ketiga.
cloud provider tuh juga punya namanya partner-partner pihak ketiga yang sebagai managed service ini. Nah, ini juga ada peluang bisnis yang sangat bagus. Dan sekarang para pebisnis digital itu akan fokus pada substansi yang mereka berikan. Mereka tidak mau lagi terlalu pusing bagaimana menyiapkan infrastrukturnya. Jadi mereka outsourcing. Nah, outsourcing ini akan menumbuhkan dengan outsourcing akan menumbuhkan ekosistem baru dan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi digital kita. Nah, ini yang harus kita antisipasi tadi ya, persediaan kita terhadap SDM. Kuncinya di situ. Makanya kami mengejar pelatihan-pelatihan ini untuk agar dengan perkembangan industri cloud ini, Indonesia bisa menyuplai kebutuhan SDM-nya. Itu Mbak kira-kira yang Baik, Pak Semi, apakah SDM ini juga menjadi salah satu tantangan kenapa perkembangan internet di Indonesia ini belum merata? Karena kalau menurut yang tadi Bapak sampaikan, ketika bisnis internasional sebenarnya melirik Indonesia untuk menjadi semacam pusat data center untuk di kawasan, tapi kita tahu juga banyak daerah-daerah kita yang di pinggir ini sebenarnya belum bisa mendapatkan layanan internet. Nah, itu memang tantangan tadi kalau kita bicara transformasi digital itu ada 4 pilar yang kita laksanakan. Pertama pasti adalah digital infrastructure. Ini yang kita sedang benahi. Kalau kita lihat ada beberapa program pemerintah, yang terakhir adalah program pemerintah tentang satelit. Kita kan negara kepulauan, tantangannya lebih besar. Nah, ini kita sendiri sudah meluncurkan satelit 1, disitulah untuk melayani daerah-daerah yang tidak bisa dilayanin. Karena challenging yang ada, kalaupun bisa dilayani biayanya akan lebih mahal. Untuk itulah pemerintah masuk. Nah, ini pun juga kita tidak akan melakukan sendiri, kita akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan ADGI. Karena kan pasti kan harus menginstall perangkatnya, memastikan layanannya itu berjalan dengan baik. Kan kita perlu partner. Pemerintah memang menyediakan satelitnya lewat Bakti namanya itu. Tapi untuk memberikan layanan itu pada masyarakat, kita perlu pihak ketiga memastikan layanan itu tersedia dengan baik. Menginstall di satelit itu, VSAT itu perlu keahlian untuk dimontingkan, untuk disetting. Nah, ini adalah juga peluang-peluang bisnis juga. Jadi walaupun kami masuk ke arena internet, tapi bukan kami yang melakukan, kami cuma menyediakan infrastrukturnya. Dan harapan kami dengan kolaborasi ini, teman-teman dari ABGI juga bisa mendapatkan impact ekonominya. Tadi untuk apa? Untuk bisa melayani daerah-daerah yang belum terlayanin. Karena prinsip di dalam transformasi digital, nobody left behind, tidak seorang pun yang tertinggalkan. Untuk itu kita harus menyediakan yang namanya akses internet dimanapun mereka berada di Indonesia. Nah, satelit adalah solusinya, dan kita akan sedang menyiapkan peluncuran satelit yang keduanya. Karena Indonesia sangat luas dan kebutuhan bandwidth tadi sudah disampaikan sangat besar karena peningkatan. Begitu kita banyak aktivitas kita di ruang digital, peningkatan kebutuhan bandwidth-nya akan juga meningkat. Nah, ini kira-kira yang kami lakukan di pemerintah di infrastrukturnya. Nah, selain daripada itu kami juga melakukan yang namanya literasi digital. Ini untuk transformasi digital masyarakat atau people, atau jadi society. Jadi bagaimana kita mengarah menjadi digital society. Nah, ini kita melakukan lewat literasi digital. Pemerintahannya pun kita juga membenahi diri. Kita punya program SPBE, di mana itu kita membenahi sistem pemerintahan kita agar bisa memberikan layanan yang terbaik. Nah, yang terakhir ini bisnis. Kita memberikan regulasi-regulasi yang memudahkan para bisnis untuk mengembangkan bisnisnya di era digital. Nah, itu kira-kira 4 pilar, dan kami sangat komitmen dari pemerintah. Belum pernah selama saya belum jadi dirjen kan juga anggota ABGI, saya juga punya bisnis internet. Belum pernah pemerintah masuk sebesar ini, menganggarkan anggaran sebesar ini untuk menyelesaikan infrastruktur digital. Inilah, karena tadi nggak mungkin kalau daerah-daerah terpencil itu bisnis itu bisa masuk karena belum secara ekonomi skillnya belum masuk. Tapi kita harus tetap melayani dimanapun mereka berada.